Halo semua, selamat datang di channel kami, Channel Kriminal bersama saya Tika Hawalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Clemens dan Gustav Papin, mereka menjalin hubungan dan juga tinggal bersama. Di tahun 1901, Clemens mengetahui dirinya berbadan dua. Karena tuntutan sosial pada saat itu, mereka harus menikah sebelum anak mereka lahir. Di tahun 1902, anak mereka lahir dan mereka beri nama Amelia. Setelah kelahiran Amelia, Clemens memiliki masalah mental yang tidak stabil. Clemens juga tidak punya niat untuk merawat anaknya dan dia menikah dengan Gustav hanya untuk menyelamatkan namanya dari publik atas kelahiran Amelia. Diketahui Clemens memiliki hubungan khusus dengan majikan laki-lakinya yang bernama Lemans. Gustav mengetahui perselingkuhan istrinya itu dengan majikan laki-lakinya dan dia berubah menjadi alkoholik dan juga menderita depresi. 2 tahun rumor perselingkuhan Clemens terus terdengar di publik dan Gustav berusaha untuk menyelamatkan rumah tangganya. Gustav mengajak istrinya untuk pindah ke kota lain dan mencari pekerjaan lain, namun Clemens menolak dengan mengatakan bahwa dia lebih baik mengakhiri hidupnya sendiri daripada pergi dari rumah majikannya itu. Di tahun 1904, Clemens diketahui berbadan dua lagi dan di tahun 1905 dia melahirkan anak keduanya yang mereka beri nama Christine. Clemens setelah kelahiran anak keduanya itu dia mengatakan bahwa dia tidak akan merawatnya atau mengakui anak itu sebagai anaknya. Gustav akhirnya membawa bayi Christine ke rumah tantenya dan menyerahkan bayi itu kepada mereka. Christine dirawat oleh tante Gustav hingga dia berusia 7 tahun dan di tahun 1911 Clemens melahirkan anak perempuan lagi yang mereka beri nama Leah. Setelah kelahiran Leah, Clemens mengetahui bahwa suaminya telah memperkaos anak pertama mereka yaitu Amelia. Amelia pada saat itu masih berusia 10 tahun dan Clemens akhirnya memutuskan untuk bercerai dari suaminya. Menurut Clemens, dia menceraikan Gustav bukan karena dia memperkaos anak kandungnya, namun dia menceraikannya itu untuk menghukumnya karena dia telah berselingkuh. Clemens bukan menyalahkan Gustav, namun dia menyalahkan anaknya Amelia, di mana Clemens mengatakan bahwa Amelia lah yang merayu ayah kandungnya hingga ayah kandungnya tidur bersamanya. Clemens juga menghukum Amelia dengan mengirim anak itu ke sebuah panti asuhan yang bernama Lemon Katolik. Setelah bercerai, Clemens menyerahkan bayi Leah kepada tantenya sendiri dan mengambil Christine dari rumah tante Gustav dan memasukkan ke panti asuhan bersama dengan Amelia. Amelia dan Christine menjadi sangat dekat walaupun mereka tidak besar bersama dan mereka sangat kompak dalam melakukan berbagai pekerjaan. Di panti asuhan, Amelia memilih untuk menjadi biarawati dan Christine yang melihat kakaknya menjadi biarawati, dia pun memutuskan untuk mengikuti langkah kakaknya. Ketika Clemens mendengar bahwa Christine akan masuk menjadi biarawati, dia langsung mengeluarkan Christine dari panti asuhan tersebut dan menyuruhnya untuk bekerja. Clemens pikir Christine lebih cerdas dari kedua anak lainnya, maka dia berharap Christine dapat menghasilkan uang untuknya dengan menyuruhnya bekerja. Christine bekerja di sebuah rumah sebagai juru masak dan diketahui Christine sangat pintar memasak. Namun dari pekerjaannya itu, Christine tidak pernah menikmati hasil uang kerjanya karena semua uang yang dia terima akan mengalir ke kantong ibunya. Menurut orang-orang, Christine adalah tipe wanita yang pendiam, namun dia memiliki sifat yang kasar. Paman Clemens yang menjaga Leah dikabarkan telah meninggal dunia, maka Clemens harus mengambil Leah dan merawatnya. Clemens tidak mau mengurus anak tersebut, dia memilih untuk memasukkan Leah ke sebuah panti asuhan hingga dia cukup umur untuk bekerja.
Setelah Lea cukup umur, Lea diambil oleh ibunya dan disuruh ibunya untuk bekerja dengan Christine. Clemens berharap kedua anaknya akan memberikan uang yang cukup untuknya dan dia akan istirahat di rumah. Clemens mencari majikan yang membutuhkan pembantu dan juru masak di rumah mereka agar Christine dan Lea bisa tinggal bersama. Dari majikan satu ke majikan lain, ibunya akan memperkerjakan mereka karena Clemens hanya ingin memperkerjakan kedua anaknya itu kepada majikan yang mau membayarnya lebih mahal. Akhirnya pada tahun 1926, Christine bekerja di sebuah rumah yang dimiliki oleh seorang mantan pengacara yang bernama Mr. Lancelin. Lancelin di rumah itu tinggal bersama dengan istrinya yang bernama Leonie, anak perempuannya yang bernama Genevieve, dan mereka juga punya anak perempuan yang sudah menikah dan tinggal di luar. Setelah beberapa bulan Christine bekerja di rumah tersebut, mereka sangat menyukai cara bekerja Christine, begitu juga dengan masakannya. Christine mengajukan kepada majikannya agar adiknya Lea juga diterima di sana dan majikannya pun setuju, maka Lea bekerja sebagai asisten Christine. Mereka bekerja selama 14 jam per hari dan mereka harus tinggal di rumah tersebut dan majikan perempuan mereka diketahui sangat kasar dan juga tidak segan untuk main tangan. Majikan perempuannya juga akan memotong gaji mereka jika mereka melakukan kesalahan atau merusakkan barang yang ada di rumah tersebut. Menurut Christine, mereka tinggal di sebuah kamar yang sangat kecil dan hanya diberi tempat tidur seadanya. Namun walaupun begitu, Christine dan Lea sangat dekat satu sama lain dan mereka berdua saling membantu. Mereka sangat jarang keluar dari rumah majikan walaupun mereka dikasih hari libur dan di hari Minggu, biasanya mereka akan pergi ke gereja dan kembali pulang ke rumah majikan. Christine dan Lea sepertinya tidak ada ketertarikan untuk melihat dunia luar atau mencari pasangan. Mr. Lancelin, yaitu majikan laki-laki mereka, mengatakan bahwa dia sangat beruntung memiliki dua pembantu yang sangat baik hati dan juga menurut dengan peraturan di rumahnya. Christine dan Lea memanggil majikan perempuannya dengan sebutan Mama karena mereka menganggap dia sebagai pengganti ibu mereka. Majikan perempuan mereka juga menyarankan agar tidak lagi mengirim uang kepada Clemens dan menyuruh mereka untuk menyimpan uang tersebut. Namun kebaikan majikan perempuan mereka itu tidak berlangsung lama karena diketahui dia sedang menderita depresi dan juga memiliki gangguan mental. Sejak majikannya itu didiagnosis menderita gangguan mental, dia menjadikan Christine dan Lea sebagai sasaran amarahnya. Majikan perempuannya itu akan membenturkan kepala mereka ke tembok jika mereka tidak mengerjakan dengan baik apa yang telah dia suruh. Tidak cukup sampai di situ, mereka pun disuruh untuk berjongkok, bahkan bersujud untuk meminta maaf kepadanya atas kesalahan yang mereka perbuat. Sejak saat itu mereka merasa terhina dan tertindas, namun mereka masih bersabar dengan apa yang dilakukan oleh majikan perempuannya. Christine dan Lea, mereka tidak mau keluar dari sana karena mereka takut jika mereka harus terpisah. Karena tidak banyak keluarga yang mau memperkerjakan dua saudara sekalian di tempat yang sama. Akhirnya mereka pun bertahan bekerja di rumah tersebut selama 6 tahun lamanya. Pada saat itu Christine berusia 27 tahun dan Lea berusia 21 tahun. Pada malam Kamis, tanggal 2 Februari di tahun 1933, Tuan Lancelin, Madame Leonie, dan juga anak perempuannya Genevieve, mereka punya acara untuk makan malam di rumah menantunya yang tinggal di luar. Madame Leonie dan Genevieve sedang berbelanja hari itu dan mereka mengatakan tidak bisa langsung ke rumah menantunya karena dia akan pulang terlebih dahulu untuk mandi dan juga ganti baju. Di saat mereka pulang pada sore hari, mereka melihat rumah dalam keadaan gelap dan Lea menjelaskan bahwa pemadaman di rumah itu disebabkan oleh Christine yang memasang setrika rusak. Madame Leonie yang menjadi kesal, tiba-tiba dia menyerang kedua pembantunya dengan cara yang sangat brutal.
Christine kali ini memberanikan diri untuk mengakhiri penindasan yang dilakukan oleh majikan perempuannya. Christine pun langsung berdiri dan dia segera menyerang Nyonya Lancelin, namun tiba-tiba Genevieve, yaitu anak majikannya itu, juga membantu ibunya menyerang Christine. Akhirnya Christine dengan kekesalan yang selama ini dia pendam, dia menyerang Genevieve terlebih dahulu dengan cara mencukil mata anak tersebut menggunakan jari jemarinya. Lea yang melihat keributan di ruangan itu, akhirnya dia pun ikut berkelahi dan menyerang Madame Lancelin, dan Lea juga mencukil mata majikan perempuannya itu seperti yang diperintahkan oleh Christine. Christine segera berlari ke lantai bawah menuju ke dapur, dan di sana dia mengambil pisau dan palu dan dia naik lagi ke lantai atas. Mereka terus menyerang kedua korban hingga salah satu dari mereka akhirnya mengambil kendi timah yang sangat berat dan mereka gunakan benda tersebut untuk memukul kepala kedua korban hingga kepala korban keduanya hancur. Menurut pengakuan mereka melakukan penyerangan dan juga meluapkan kekesalan mereka kepada kedua korban selama kurang lebih 30 menit. Bahkan di tengah-tengah penyerangan mereka pun memutilasi bagian bokong dan paha korban, dan Christine memasak sebagian dari tubuh mereka dengan resep yang dia pelajari dari sebuah buku di tahun 1901. Setelah masakan itu selesai, mereka mengambil cairan merah dari Genevieve dan mengurapi tubuh kedua korban dengan cairan tersebut. Setelah mereka puas bermain dengan tubuh kedua korban, mereka pun mandi berdua, ganti baju, dan bergegas ke kamar tidur mereka seperti halnya tidak pernah terjadi sesuatu. Beberapa waktu kemudian, Tuan Lancelin kembali pulang ke rumah dan mendapati rumah dalam keadaan gelap. Dia pikir bahwa istrinya dan putrinya telah berangkat ke pesta makan malam dan dia pun tidak sampai masuk ke rumah itu dan melanjutkan ke pesta itu sendiri. Ketika dia sampai di rumah menantunya, dia tidak menemukan istri dan anaknya di sana dan Tuan Lancelin akhirnya pulang bersama dengan menantunya pada pukul sekitar 7 malam. Sesampainya di depan rumah, mereka menemukan seluruh rumah masih dalam keadaan gelap kecuali ada lampu lilin di kamar kedua pembantunya. Pintu depan dalam keadaan terkunci sehingga mereka tidak bisa masuk ke dalam rumah. Kedua pria tersebut menganggap hal itu sangat mencurigakan dan akhirnya mereka pergi ke kantor polisi untuk meminta bantuan dari petugas. Bersama polisi mereka kembali ke rumah Lancelin di mana polisi masuk ke dalam rumah itu dengan memanjat tembok taman, dan begitu mereka masuk, polisi itu melihat mayat Madame Lancelin dan putrinya Genevieve di lantai. Menurut polisi, mayat keduanya itu tidak bisa dikenali lagi dan mata Madame Lancelin telah dicukil oleh pelaku dan ditemukan di lipatan sal di lehernya. Sedang salah satu mata Genevieve ditemukan di bawah tubuhnya dan satunya lagi mereka temukan di tangga di ujung lorong. Cipratan cairan merah dari pukulan kepala korban hingga tercecer di plafon rumah tersebut. Senjata tajam yang digunakan oleh pelaku ditemukan polisi diletakkan di samping tubuh korban. Paha dan area kemaluan korban juga tersayat habis dan daging dari mereka itu ditemukan di sebuah panci. Polisi dan Tuan Lancelin berpikir bahwa kedua pembantunya juga mengalami nasib yang sama, maka polisi melanjutkan pencarian ke lantai atas dan menemukan pintu kamar pembantunya dalam keadaan terkunci dari dalam. Setelah petugas mengetuk pintu namun tidak mendapat jawaban, dia pun memanggil tukang kunci untuk membuka pintu tersebut. Di dalam kamar tersebut mereka menemukan kakak beradik itu dalam keadaan tidak berpakaian di tempat tidur, dan di sana polisi juga menemukan palu berdarah serta rambut yang masih menempel di sana dan mereka letakkan di atas kursi. Setelah melihat keadaan keduanya, polisi pun langsung mengamankan mereka. Di saat diinterogasi, kedua saudari tersebut juga segera mengakui bahwa mereka adalah pelaku dari pembunuhan tersebut. Kedua saudari itu segera mengakui pembunuhan tersebut, namun mereka mengklaim bahwa tindakan mereka itu
mereka lakukan untuk membela diri. Selama di persidangan, kedua saudari itu saling melindungi satu sama lain dan masing-masing mereka mengakui bertanggung jawab atas kejahatan yang telah mereka lakukan. Christine dan Leah akhirnya dipenjara, namun mereka sengaja dipisahkan di penjara yang berbeda. Christine menjadi sangat tertekan dan juga stres karena dia tidak bisa melihat adiknya. Suatu hari petugas penjara mengalah karena kasihan melihat keadaan mereka dan mengizinkan kedua saudara perempuan itu akhirnya bertemu di satu ruangan. Christine dilaporkan ketika bertemu dengan Leah, mereka mengindikasikan itu sebagai hubungan seksual. Di ruangan itu mereka bertemu dan mereka langsung melepaskan pakaian dan juga melakukan hubungan seksual. Pada bulan Juli di tahun 1933, Christine mengalami kejang di mana dia mencoba untuk mencukil matanya sendiri dan petugas hari itu berhasil menyelamatkan Christine dengan menggunakan jaket pengekang. Dia kemudian membuat pernyataan kepada penyidik di mana dia mengatakan bahwa pada hari pembunuhan dia juga mengalami hal yang sama, yaitu kejang, dan sepertinya itulah yang memicu pembunuhan tersebut. Christine sama sekali tidak bisa mengontrol dirinya dan tidak sadar dengan apa yang dia lakukan. Persidangan mereka terjadi pada bulan September di tahun 1933 dan persidangan itu memakan waktu selama 13 jam. Hakim membutuhkan waktu selama 40 menit untuk menjatuhkan hukuman kepada mereka dan Leah akhirnya dijatuhi hukuman selama 10 tahun karena dia melakukan kejahatannya itu dipengaruhi oleh kakaknya. Sedang Christine dijatuhi hukuman mati, namun setelah itu dia mendapat keringanan hukuman menjadi seumur hidup. Sejak Christine masuk ke dalam penjara, dia mulai menunjukkan bahwa dirinya tidak memiliki keseimbangan emosi dan juga depresi yang sangat mendalam. Christine di sana sama sekali tidak mau makan dan akhirnya dia dipindahkan ke sebuah penjara khusus untuk orang gila. Di tahun 1937, Christine dinyatakan meninggal dunia karena penyakit kaseksia, yaitu penyakit seperti anoreksia. Sedang Leah bernasib lebih baik daripada Christine, di mana dia hanya menjalani 8 tahun dari 10 tahun hukumannya, karena dia berperilaku baik di dalam penjara. Setelah dibebaskan pada tahun 1941, dia tinggal di kota Nantes, di mana dia ditemani oleh ibu kandungnya. Di sana dia menggunakan identitas palsu dan juga mencari nafkah sebagai pelayan hotel. Beberapa laporan menyatakan bahwa Leah meninggal di tahun 1982, namun produser film Prancis yang bernama Claude Ventura mengklaim dia telah menemukan Leah tinggal di pusat rumah sakit di Prancis pada tahun 2000 dan Leah meninggal di tahun 2001. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.